Saya menerima laporan di Bali ini ada pegawai baru 2 tahun tatonya kayak preman itu. Ini saya nggak ngerti ini apa penyakit mental kali ya. Manusia ini apa hebatnya sih kok sampai kalau kena sakit gigi nggak ada hebatnya tuh tato itu. Saya pernah sakit gigi. Biar tato pun satu badan juga kalau sakit gigi ya meriang juga tuh. Jadi pegawai baru sebentar jadi apa? Menggunakan jabatannya sebagai petugas imigrasi, orang asing pasti takut sama dia. Terus jadi preman. Saya lihat awalnya saya mau bantu itu. Masuk kasus kecil, mana tahu saya pikir kasusnya kecil. Giliran saya ditunjukkan, ini loh Pak tatonya. Waduh, ini udah. Saya bukan anti tato, tapi menurut saya kalau kita pegawai terus kemudian kalau tato nggak kelihatan kecil ya nggak apa-apa lah. Tapi ini tato sepanjang badan. Saya bilang, saya telepon Kapoldanya, penjarakan aja itu. Proses hukum. Kalau kejahatannya banyak, udah nanti kita pecat aja yang begitu. Udah nggak niat jadi pegawai itu. Membuat malu, udah jadi debt collector. Debt collector yang menjadi korban orang asing. Bagi dua lagi. Itu ada lagi yang lain yang terlibat tuh. Siapapun yang terlibat pecat aja itu yang begitu-begitu. Kita tidak butuh. Yang butuh menjadi pegawai imigrasi dan pemasyarakatan adalah teman-teman semua. Imigrasi dan pemasarakatan sebagai institusi tidak butuh. Yang butuh pekerjaan adalah rekan-rekan semua. Jadi kalau sudah niatnya masuk menjadi pegawai, apalagi yang melalui AIM atau Akademi Imigrasi maupun melalui Poltekkip atau Poltekkip pada saat itu kemudian di Poltekpin, tentunya karena keinginan untuk menjadi pegawai imigrasi dan pemasarakatan. Jadi yang butuh itu kita, dengan institusi ini. Kalau bisa kita jaga bareng-bareng, jangan sampai institusi ini menjadi institusi yang kita permalukan dengan. Kalau nggak bisa berprestasi, nggak usah buat masalah kalau bisa. Saya minta tolong. Untuk institusi yang rekan-rekan miliki, saya minta tolong. Kalau tidak mampu berprestasi, ingatkan kepada seluruh anggota, jangan buat masalah. Tolong masalah pengawasan dan kepatuhan internal ini kepada pejabat yang mengampu bidang pengawasan dan kepatuhan internal. Kalau bisa di Kanwil ini, Pak Asep bisa nggak dibuatkan biar Kak Kanwil ini punya taring dikit lah. Kak Kanwil sekarang nggak punya taring kan? Ya kalau pegawai yang non eselon, saya rasa bukan eselon 5, di bawah eselon 5 Kak Kanwil kasih kewenangan mutasi. Jangan lama-lama ini, udah lama saya ngomong ini sebanyak. Tolong aturan-aturan menteri yang masih lama ini segera diselesaikan Pak Asep.